yang adil. Saya praktekkan begini. Jadi berdiri yang adil itu rukuk sami Allahu liman hamida, sebelum dia tegak sempurna berdirinya, maka jangan dulu membaca Rabbana walakal hamd. Rukuknya yang tumaknina berarti Allahu Akbar, berhenti dulu, setelah sempurna gerakannya baru membaca dan seterusnya. Itu namanya tumaknina. Cuma Rasulullah menggunakan kata-kata summarfa hatta ta'tadila qa'iman, berarti berdirinya benar-benar sempurna. Sebelum sempurna jangan melanjutkan pada gerakan selanjutnya. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, sujudnya harus tumakninah. Summarfa hatta tatma'inna jalisan, duduknya tumakninah, kata Nabi. Summa fa'al dzalika fi sholatika kullaha, kata Rasulullah, lakukan sholat seperti itu setiap harinya. Pertanyaannya jemaah, kalau ada yang sholat taraweh 7 menit selesai, kira-kira tumakninah tidak? Oke, satu ya. Satu. Hadis yang pertama sih. Yang kedua, aswa'un nasi sarikatal ladzi yasriku min salati, kata Rasulullah, sejahat-jahatnya pencuri adalah pencuri salat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salati, seperti apa itu, kata para sahabat, terangkan kepada kami ya Nabi, agar kami tidak termasuk pencuri salat. Maka Nabi mengatakan, la yutimmu ruku'uha wa la sujuduha, orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud, kata Nabi. Berarti ini nah, kira-kira begitu. Yutimmu yang dipilih oleh Rasulullah, kata-katanya adalah yutimmu, sempurna. Kalau setahu saya, mungkin dikoreksi kalau keliru. Dalam bahasa Arab itu Allah merujuk atau menunjuk kata sempurna itu setidaknya ada dua, mungkin bisa lebih, tapi yang saya tahu setidaknya dua. Satu disebut dengan kata kamal. Kalau sesuatu disebut dengan kata kamal itu, Bapak Ibu, adalah sempurna yang tak perlu ditambah, tak perlu dikurangi. Dia sudah sempurna dengan sendirinya. Tapi kalau dikatakan dengan kata yutimu, satu akar kata dengan tamam atau atmam, maka hari ini sempurna, bisa jadi besok menjadi tidak sempurna, maka butuh disempurnakan lagi. Coba nanti dilihat di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah menggunakan kata akmaltu, satu akar kata dengan kamal, ketika menggunakan kata ad-din setelahnya. Berarti ad-din, Islam yang dimaksud adalah agama yang sempurna, yang tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Tapi begitu bicara tentang nikmat, wa atmamtu alaikum ni'mati, Allah tidak lagi menggunakan kata kamal. Saya tanya jamaah malam ini, seneng napa mboten? Kinten-kinten nginjing seneng mboten? Tidak mesti. Lusa kira-kira seneng mboten? Mboten ngerti. Jenengan seneng niku tiba-tiba lara untu seneng mboten? Itu namanya tamam. Dalam satu waktu dia sempurna, maka dalam waktu yang lain bisa jadi kesempurnaan itu menjadi berkurang, sehingga butuh disempurnakan lagi. Hadis yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya ma'syaral muslimin, ini hadis riwayat Ahmad ya. Wahai kaum muslimin, la sholata liman lam yuqim sulbahu fi rukun was-sujud. Tidak dianggap sholat, kata Nabi, mereka yang tidak menegakkan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Kejaba lara boyo lain, itu uzur, berarti tidak bisa dipaksakan. Hadis yang keempat, agak cepat saja, soalnya nyelot kademen kata saja dengan Pak. Ya. Ini menarik sekali, saya baca berulang kali, Masya Allah. Lau mata hada ala ma huwa alaih,
seandainya ada orang yang mati dalam kondisi seperti itu, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Ngantos kiamba eniku sakaratul maut, hari-harinya itu sholatnya ya seperti tadi, gitu ya, seperti tadi. Maka apa kata Nabi? Mata ala ghairi millati Muhammadin, maka dia mati di luar agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang sholatnya cepat banget niku mau, tidak tumak ninah, ngawur dan seterusnya, sesungguhnya dia tidak pernah mengikuti agamanya Rasulullah Muhammad SAW. Jelas ya? Jadi tidak usah buru-buru kalau sudah. Jadi Nabi tegas luar biasa. Hadis selanjutnya jemaah, apa kata Rasulullah? Orang yang sholatnya tertolak niku sing gerakan ini ku kados kewan. Wanahani an-nakrati kanakrati daiki. Ini hadis ini dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Nabi melarangku sujud dengan cepat koyo dene pitik notol. Saya tanya Bapak Ibu kalau sujud dengkul rien nopo tangan rumien? Ada yang tangan dulu? Ada yang lutut dulu? Tidak usah berdebat, yang penting ampun sirai rien. Oke, saya contohkan ya, hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar cara sujudnya adalah tangan dulu. Set ngeten. Kirian dereng rampung. Tapi Abdullah bin Umar mengatakan dengkulku asam urat. Ya, berarti kira-kira Abdullah bin Umar mengatakan seandainya tidak ada uzur, maka lutut dulu adalah yang sesuai dengan contoh Nabi. Tapi jangan diperdebatkan. Kenapa? Berarti dalam kondisi-kondisi tertentu orang sujud menggunakan tangan dulu boleh. Yang penting jangan kepala dulu tadi, Pak. Bahkan kalau panjenengan membaca hadisnya menarik, Abdullah bin Umar itu kalau duduk at-tahiyat tasyahud atau duduk di antara dua sujud begini, Pak. Contoh ya. Bapak, saya contohkan ya. Saat duduknya begini. Ini cara duduknya Abdullah bin Umar, tapi wow napa? Nandan. Jadi jenengan nek ajeng lenggah ngoten niku ndonga mawon, ya Allah, datangkan asam urat teng dengkulku ngoten. Iya kan? Begitu. Lalu wa ika kalbi. Yang kedua, duduknya seperti anjing. Dalam riwayat lain, duduknya seperti keledai. Ada riwayat lagi, duduknya seperti unta. Termasuk sujudnya. Ini saya contohkan, duduk yang dilarang itu maksudnya kakinya di luar, Pak. Ngeten, Pak. Terus niki teng joko. Ini yang nggak boleh. Ketika at-tahiyat. Terus sujud yang tidak boleh adalah ininya menempel di lantai. Jadi yang nempel adalah kedua tangan, bukan sampai sikunya. Nah, ngeten iki lho. Niku ora oleh. Pomne sirahe miring, penak tenan niku. Ngeten miring gitu. Bayangkan. Kalau Bapak Ibu sujud niki nempel ngeten sirahe miring niku mesti turu. Itu yang tidak boleh. Waltifati sa'labi, apa itu? Nengok seperti rusa. Jadi sholat tetapi lihat ke sana kemari, tingak-tingu. Bahkan salam, Bapak Ibu, salam itu kan dalam hadis riwayat Muslim sudah dijelaskan.
ketika menoleh dikala salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ukurannya adalah pipi kita terlihat sempurna oleh orang yang ada di belakangnya. Niki mboten sah karo ditekoni pun ketok durung. Tapi sempurna, terlihatnya adalah sempurna. Maka gerakan-gerakan seperti hewan itu termasuk yang tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Yang keenam, hadis yang keenam. Salah satu la tarfi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Kata Nabi, ada 3 kelompok manusia yang salatnya tidak pernah sampai kepada Allah, naik sampai kepalanya aja enggak, apalagi sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sampai dia. Siapa itu? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang imam yang dibenci oleh jamaahnya itu membatalkan sholat makmum. Tidak boleh. Tetapi kebencian yang bagaimana? 2 hal. 1, 2 hal ini dua-duanya dibenarkan oleh agama. 1, bencinya jamaah oleh karena sebab rusaknya bacaan imam. Boleh ibu-ibu jengkel kali imam model ngoten niku angsal, tapi jangan dibenci le dadi ketua RT. Urusannya hanya urusan dengan imam, perkaranya adalah imam. Jadi tidak boleh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita menjumpai situasi begitu? Gimana Pak solusinya Pak? Imam bacaannya remuk, solusinya jenengan pripun? Solusinya Pak, 1, dinasehati. Gimana caranya? Parani terus dunenin jenengan elek. Bacaannya maksudnya, insya Allah jenengan bacaannya elek. Niku solusi pertama. Sakit betul? Ning pun nanti dilakoni Pak, bareng kok wis muni angel. Teko parani yen sing masih sampeyan jan elek bacaan. Pun ngoten mawon. Nek iki ambake nesu dengan jawab, kula ling-linge ra nesu dengan rasa nesu. Solusi kedua adalah ganti, jenengan sing ganti. Enteng niku solusi kedua gitu. Nih biasanya solusi kedua luwih abot mergane apa? Aku lo ya luwih elek masalahnya. Yang ketiga dalam istilah fikih itu namanya mufarraqah, maka memisahkan diri. 1. Yang kedua alasan mufarraqah ya. Yang kedua alasan yang dibenarkan membenci seorang imam adalah jika dia rusak secara akhlak. Dari bacaan ini yang kedua, akhlak gak bisa jadi contoh sama sekali. Jangan pernah dijadikan imam. Meskipun bacaan Qur'annya fasih, tapi rusak dia secara akhlak, gak boleh. Yang kedua, wah ini khusus ibu-ibu. Wa imra'atun batasa wa zawjuha 'alaiha sahid. Siapa orang yang tidak diterima salatnya oleh Allah adalah seorang wanita, istri yang melewati waktu malamnya sedangkan suaminya dalam keadaan murka. Wah ini hati-hati, hati-hati. Bapak-bapak ingat ya, ngumbai, ngepel, asa-asa, masa itu bukan tugas istri. Tugas siapa Bu? Tugas yang mampu. Rasa pederian jenengan, terus seneng mentugas suami. Karena itu konstruksi budaya Pak. Masa itu bukan tugas istri, suami boleh. Tapi kalau melahirkan tugas siapa?
jenengan tidak boleh minta itu. Nyusoni tugas jenengan apa istri? Nah itu kodrat, tidak bisa diubah. Ini ngepel, nyapu, asa-asa, jangan dikatakan itu tugas istri, tugas yang mampu. Jadi wong wis seneng ya, kira rapat situ seneng nih kita ibu-ibu. Maka tadi kata Rasulullah, seorang wanita wa imra'atun batasa wa zawju 'alaiha sahibah, yang melewati waktu malamnya ibu-ibu sedangkan suaminya dalam keadaan murka atas diri, marah. Tapi sebagian ulama mengatakan, dan saya setuju, sebagian ulama mengatakan begini, marahnya adalah kemarahan yang berhubungan dengan perkara-perkara pokok agama. Jadi jangan asal marah. Misalnya dalu niki misalnya bapak ibu padu yang berkono iki arep sida tuku sego goreng ora. Bukan yang seperti itu, Pak. Yang jenengan sidik-sidik marah, wah termasuk gula loh niki tidak masuk. Tapi perkara pokok agama misalnya, bapak-bapak mengingatkan pada ibu-ibu, sudah adzan, saatnya salat, hentikan nonton drakornya. Penting betul Pak itu Pak. Perkara pokok enggak, bukan drakornya ya, tetapi salatnya. Mbok nek metu saka omah ki kudu walah uming neng tanggane iki kok. Lah yo ora ana sing weruh to kejaba tanggane. Ha nggih tanggane niku ya ora oleh bisa. Menjadikan suami marah masuk itu kategori. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, wa akhani mutasariman, dua orang saudara saling bermusuhan. Maka kata Nabi, selama dia belum berdamai, maka berpotensi keduanya salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang saling bertikai padahal dia saudara. Hati-hati sekali. Hati-hati sekali gitu. Padahal kadang-kadang pasti Bapak Ibu ingat ya. Coba ada dia yang sering makan begini. Panjen urusan rokdulur itu hangel ketimbang wong liya. Ada yang merasa mengalami begitu? Iya. Coba Qur'annya mengatakan apa? Dzawil qurba Pak kalau mau nolong orang. Kerabat dekat sedulur. Itu yang pertama, baru wal yatama wal masakin. Yang pertama dzawil qurba. Kenapa? Karena tidak akan dapat pujian. Cobi jenengan nulung adine paling tanggane nggih muni halum panjen kakane. Nggih ta? Coba Masya Allah. Tapi coba kita nolong anak yatim itu, dipuji banyak orang. Pasti dipuji banyak orang yang semacam itu. Kemudian yang ketujuh, penyebab sholat kita itu tertolak adalah tidak sempurna bersucinya. Surat Al-Maidah ayat 6 nanti dibukain. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah. Apabila kamu hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Saya ulangi ya, Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6. Idza kumtum ila shalah, apabila kamu hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Dulu sudah pernah saya jelaskan di sini. Berarti dari sini ke sini, bukan dari siku ke sini. Itu menurut redaksinya. Wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, kepala.
wamsahu biruzikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi sebenarnya menurut Quran yang wajib cuma wajah, tangan, kepala, kaki sebenarnya. Lalu bagaimana kok ada begini dan seterusnya? Itu nanti penjelasannya ada dalam hadis yang menyempurnakan bagaimana cara praktek toharoh. Salah satunya adalah wudhu. Bagaimana penjelasan hadis? Nah, itu biasanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya praktekkan tidak apa-apa meskipun panjenengan sudah biasa. Siapa tahu ada hal yang berbeda. Setelah Bismillah, maka mencuci kedua tangan, 3 sisi, 1, 2, lalu sela-sela. Enter ya, misal tidak harus begini ya. Yang penting 3 sisi tadi, 1, 2, 3. Kumur sambil membersihkan hidung. Kalau berdasarkan redaksi hadisnya sebenarnya membersihkan hidung itu bukan gerakan tersendiri. Misalnya jenengan kan enter dikit. Ya, monggo pakai itu juga ada. Tapi berdasarkan redaksi yang saya baca sebenarnya hidung bukanlah gerakan tersendiri, tapi dia bagian dari hasil dicutingi barang nggih monggo lah serang. Cuti nggo katembat ponopo lah misalnya. Maka kemudian wajah set rata. Ukurannya adalah ujung pangkal tumbuhnya rambut set ini rata. Wajibnya sekali, sunnahnya 2 sampai 3 kali. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala. Ingat kata-katanya ru'usikum, kepala, bukan rambut kepala. Ini menarik kan? Coba kalau Allah mengatakan wamsahu bisa'runikum, usaplah rambut kepala. Nah, sing gundul berikut. Nah, berarti dia tidak wajib. Sing gondrong, repot tenan niku malih, Pak. Tapi kepala, maka mboten enten urusan dengan gadah rambut mboten. Makanya usap. 1, 2, turun, 3. Dari ujung pangkal tumbuhnya rambut, tarik ke belakang sampai ke tengkuk, kembali ke muka. Kembali ke muka itu kembali kepada sentuhan awal, turun, set, putar. Meskipun dalam mazhab Syafi'i ngeten iki wis sama. Jadi kalau Anda baca salah satu pendapat ulama mazhab Syafi'i itu mengusap kepalanya titik ngeten iki. Itu sudah sah kata mereka. Cuma saya mikir ya kan, itu ada hadisnya kan, orang yang mengusap kepala di kala berwudu nanti kepalanya bercahaya, ya kan, yang nanti akan dipanggil oleh Rasulullah orang-orang yang kepalanya bercahaya. Nek mengeten roan kelap-kelip terus berumang. Maka sebaiknya kehati-hatian didahulukan. Ya, sebenarnya karena contohnya begitu ya begitu saja, tanpa harus menyalahkan cara orang lain berwudu. Lalu kaki sebelah kanan dan kiri. Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Contohnya, ibu-ibu ngagem cincin kenceng banget, sehingga pada saat wudu bagian yang mestinya terkena air tidak terkena air. Hati-hati. Hinai. Ini bahannya biasanya ada yang familiar lah, nggak anti air. Cat kuku, kalau bapak-bapak sih jarang ya. Tapi kalau ibu-ibu kadang ada nih dicat aquaproof misalnya, kan anti air. Misalnya itu bahaya. Makanya mohon maaf Bapak sekalian, bisa nggak kalau kita mengubah tradisi mbok nek gawe acara nikahan niku mboten jam 11 tekan jam 1 niku mesti salate nggih jam 1 mawon pun cetok terlambat niku mangke gurung nek nganteni iki foto-foto barang bar kuwi nyawang neng kaca kok aku le ayu ngene arang-arang jo eman-eman le ngresiki
Ya Jojo rampung bareng asar. Apa iya seperti itu kemudian mendapatkan rukhsah untuk menjamak salatnya? Padahal kalau di kota kayaknya tradisi ngantenan jam 11 di jam siji ini masya Allah. Memangnya sing dodar ngatur nih Pak, pede banget ngatur mesti lali ngomong-ngomongan mana? Upone muncrat-muncrat nih. Itu enggak syar'i sama sekali. Kenapa enggak diubah gitu ya? Nah, ini contoh. Maka tidak sempurnanya bersuci sudah diwanti-wanti. Maka dalam Quran itu sudah dijelaskan. Maka sempurnakan cara bersuci. Nomor kita nih kok. Nomor 7. Nomor 8, Bapak Ibu sekalian. Apa penyebab salat orang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah tersimpan kesombongan di dalam hati seseorang yang menyebabkan salat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Karena sifat sombong itu sangat bertentangan dengan bacaan dan gerakan salat. Satu contoh misalnya, orang yang bersujud. Sujud itu kan posisi paling rendah. Orang yang dalam posisi rendah itu adalah orang yang dalam posisi menghamba mestinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang terjadi adalah sebaliknya, maka sholatnya menjadi bermasalah. Jadi sholat tapi penuh dengan kesombongan. Maka Bapak Ibu sekalian, nggak usah dibiasakan. Contoh begini, misalnya kita sedang mau Jumatan atau sholat maghrib berjamaah, lalu tiba-tiba sudah siap baris semuanya, tiba-tiba ada pejabat datang, terus dipersilahkan, monggo Pak Ngajeng. Salah Pak, enggak betul. Coba kita simak bagaimana kata-kata Ibnu Athaillah. Ya, kata Ibnu Athaillah bagaimana? Mendahulukan orang lain dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu makruh, bahkan sebagian ulama adalah haram. Saya tanya jamaah, bagi jamaah laki-laki besar mana pahalanya? Baris pertama atau terakhir Pak? Kok jenengan sudah di barisan pertama kok mempersilahkan orang lain? Keliru. Meskipun dia pejabat, kok kayak ngiburi, nggak boleh. Karena ini hubungannya dengan ibadah. Ini acara pengajian ngeten nggih monggo. Tapi kan ini kaitannya dengan ibadah. Nah, pengajian monggo lho Pak, ngajeng. Itu tidak ada masalah, tapi ini kan urusannya dengan ibadah. Bahkan Ibnu Athaillah itu mengatakan termasuk di dalam perkara pernikahan yang dia contohkan. Misalnya begini, saya sama Pak Effendi rebutan perempuan, misal. Terus Cah Putri ini ku seneng kula ya seneng. Ning mergo kula rapi nak kali Pak Effendi, terus jenengan nawar. Itu kata Ibnu Athaillah ini yang nulis kitab namanya Al-Hikam. Dia mengatakan itu haram, tidak boleh. Kenapa? Karena menikah itu adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Kok mendahulukan orang lain? Tidak boleh. Maka dalam perkara ibadah apapun juga sama. Tidak boleh mendahulukan diri, mendahulukan orang lain. Karena kalau sudah berhubungan dengan ibadah, itu hubungannya adalah bagaimana upaya kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Satu contoh begini. Kemarin waktu khutbah Jumat jamaah saya teriak-teriak di kampung. Kenapa? Karena setiap sholat 5 waktu itu mesti ramainya luar biasa. Anak-anak itu ramai luar biasa. Dan kalau rame pasti kan terganggu. Buatan sah rame lah. Di ini buatan rame kadang-kadang buatan khusus Pak. Apalagi banyak
kekrobitan. Lalu ketika khutbah saya sampaikan, ajarkan mereka adab, karena kalau di masjid lalu tidak diberi pengertian bahwa rame teng masjid itu keliru, dia tidak akan belajar tentang adab di rumahnya Allah. Tapi jangan dimarahi, karena kalau dimarahi nanti dia akan belajar. Dari rumah Allah itu tempat wong-wong galak, maka tidak perlu datang ke masjid. Maka ajari, nasihati. Betul itu. Turun Jumat maghrib saya jamaah di situ, anak-anak sudah silent semua. Orang-orang tua itu tidak marah Pak, tapi matanya itu ngancam ternyata. Jadi pengen nesu nih kok wis dilengke pas baraleh, jadi gesturnya yang dia tampakkan Pak. Kenapa kita sampaikan itu? Karena kekhusyuan itu hubungan kita sama Allah kan. Kalau sampai terganggu, nggak bisa. Nggak boleh, karena ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tadi. Makanya dulu ada seorang sahabat yang berjalan ke masjid, kemudian dia tumbang, ceritanya tumbang, pingsan, tapi kemudian bangun sebelum iqamah itu dikumandangkan. Lalu apa kata sahabat tadi? Tolong upayakan saya tetap bisa berdiri pada saat sholat, meskipun dia tahu bahwa ruhsah orang yang sakit tidak harus berdiri kan, sampai dia meminta sahabat itu narik badannya ini jamaah, ditaleni ngatun, terus diikatkan ke tiang, kedua tiang, agar dia bisa berdiri. Dia ngerti duduk boleh, tapi dia ingin dalam situasi apapun sholatnya tampak sempurna di hadapan Allah. Itu kan luar biasa. Lalu ada contoh lain, misalnya ada seorang ulama yang datang ke masjid kemudian jatuh dan patah kakinya di tangga masjid itu, dia jatuh dan patah kakinya. Lalu para jamaah itu akan membawa dia ke rumah sakit. Apa yang dirancang? Nanti setelah sholat ini selesai, bawa saya ke rumah sakit. Jadi di tengah rasa sakit yang luar biasa, dia tetap mengikuti sholat berjamaah sampai selesai. Meskipun dalam kisah itu dia meninggal di dalam sholat. Tapi betapa orang-orang luar biasa itu sampai seperti itu caranya. Bahkan Hatib Al-Basri itu sampai dia pernah bercerita, kalau ada orang datang ke rumahku itu aku pura-pura tidur. Kenapa? Sampai dikira oleh tetangganya ini orang kerjaannya tidur terus. Padahal sebenarnya dia menyembunyikan ibadahnya. Padahal dia senantiasa banyak beribadah, khususnya salat-salat sunnah pada saat dia di rumah. Tapi setiap ada tamu dia pura-pura tidur hanya untuk menyembunyikan ibadahnya. Kalau kita kan kadang-kadang kalau ada tamu jadi fasih banget Pak ya. Dan biasanya biasa aja, biasanya buat tentu jadi tuh banget kayak ayatnya. Nah ini, maka hati-hati sekali, ada warning dari Nabi. Jadi hadis-hadis tadi sesungguhnya menunjukkan kalau kita ingin selamat dalam perkara ibadah, sebaiknya hal-hal di atas tidak dilakukan. Apalagi tadi sangat keras Nabi mengatakan mata ala ghairi millati Muhammadin. Orang yang karakter sholatnya semacam itu, maka sesungguhnya dia berada di luar agamanya Muhammad SAW. Dalam perkara ibadah sebaiknya tidak macam-macam. Kaidahnya jelas kok. Para ulama mengatakan al-aslu fil ibadat tahrim. Asal muasal ibadah itu haram. Hatta ya dulu dalilul al-amar, sampai ada dalil yang memerintahkan. Dalam konteks itu berarti maknanya adalah jika menyangkut perkara ibadah, landasan utamanya adalah apakah berdalil atau tidak. Yang dimaksud dalil adalah Quran dan Sunnah Nabi. Saya contohkan begini, Bapak Ibu kenapa sholat subuh pagi hari? Jawabannya apa? Ayo, karena apa? Karena Bapak kok tahu waktunya jam segitu dari mana Pak? Sekarang pakai Nah, kalau sekarang pakai jam, siapa yang menetapkan kalau sholat subuh itu pagi hari Pak?
Nah, jawabannya berarti apa? Ada dalilnya. Gitu. Kenapa zuhur siang hari? Ada dalilnya. Kenapa asar sore hari? Munine pripun? Nah, biasanya yang pentekan munine ini malah muni-muni soalnya. Kan contohnya misalnya Al-Isra itu ya. Al-Isra ayat yang ke-78 itu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Itu tentang waktu sholat Pak. An-Nisa 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jelas kok. Nggak boleh ngarang. Sudah ada ketetapannya dari Allah tentang waktu-waktu sholat. Kenapa tahajud itu malam hari kok nggak siang hari? Kenapa? Ada dalilnya. Yang bagaimana? Terus pokoknya ini kok pokoknya. Sini kok pokoknya. Nggak mau. Terus sahumu pokoknya terdalilnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi Bapak Ibu sekalian ya tadi, kalau perkara ibadah kenapa tadi saya sampaikan sebaiknya berhati-hati begini. Kan kita itu sering dengar kabar tentang beberapa contoh ibadah yang asing, hal baru begitu, yang kadang-kadang penjelasannya kurang rasional. Contoh, sholat sunnah tasbih. Pernah dengar? Gimana cara melakukannya, Bu? Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, tapi selama itu panjenengan harus membaca 300 kali tasbih. Cuma kan hadisnya diperselisihkan, sahih atau enggak. Nah kalau begitu berarti sebaiknya mbok dicari sajalah yang jelas-jelas sahih. Wong sing sahih mau durung karuan dilakoni kok. Contohnya rawatib 12 rakaat apa? Qoblah dan ba'diyah niku ora mesti genep kok. Padahal Nabi mengatakan itu ada beberapa riwayat, salah satu riwayat yang mengatakan jika kita salat rawat, hadis riwayat At-Tirmidzi, selama 40 hari tidak terputus Allah haramkan tubuh kita tersentuh api neraka. Keren loh niku. Ning enten mboten rolas niku genep 40 dina dereng nate pedhot jenengan. Terus saya. Iya kan? Iya, sing cetha mawon tahajud cetha sahih mboten. Duha cetha tarawih cetha. Dadi sing cetha-cetha mawon niku nek dilakoni wis kesel sajane. Dadi mboten sang golek lah. Nggak usah nyari-nyari. Dulu ada 3 orang datang ke rumah Rasulullah, lalu dia bertanya kepada Aisyah, waktu itu Nabi sedang berada di dalam kamarnya. Ya Aisyah, jelaskan kepada kami bagaimana ibadah Nabi itu. Apa jawab Aisyah? La tas'al husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya lama dan husuknya, kata Aisyah. 3 orang tadi gelisah nih, anak muda. Gimana? Kalau Nabi yang paling mulia saja ibadahnya seperti itu, terus gimana kita bisa mendekati dia? Maka orang pertama tadi mengatakan, mulai hari ini aku akan ibadah sepanjang waktu tanpa istirahat. Ini orang pertama. Yang kedua dia mengatakan, mulai hari ini aku akan berpuasa sepanjang tahun tanpa berbuka. Pengen bersaing kali Nabi di wong maksudnya ini. Yang ketiga, pemuda ketiga mengatakan, mulai hari ini aku putuskan aku tidak akan menikah. Kenapa? Karena aku takut menikah mengganggu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kata-kata itu, Nabi keluar. Aku ini Nabi, tapi aku ibadah dan aku istirahat, kata Rasulullah. Aku puasa dan aku berbuka dan aku juga menikah. Maka kemudian turunlah dalam surat Al-Maidah 87 nanti dibuka. Ya ayyuhalladzina amanu
la tukharrimu thayyibati ma akhallallahu lakum wa la ta'tadu. Jangan kau haramkan sesuatu yang jelas-jelas sudah dihalalkan oleh Allah, wa la ta'tadu, dan jangan berlebihan. Artinya apa? Jenengan puasa niku halal, tapi berbuka juga halal. Kenapa jadi kau akan puasa sepanjang tahun? Ngibadah niku nggih bener, tapi sepanjang malam tidak istirahat hanya untuk beribadah, itu namanya mabuk agama. Tidak boleh, itu israf. Wala ta'tadu, jangan berlebihan. Tetap tidak boleh. Ini kalau dosane kopian Pak. Kalau nek mboten ngeten iki mangke enggak, yang ngerti diampuni sama enggak itu kan Allah. Jadi enggak usah mboten sah rapelan sing macam-macam. Rapelan sholat subuh, wah kira sekali subuhan 8 rakaat. Itu nggak bener kan? Nah, itu namanya menghalalkan sesuatu yang haram, tapi justru mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah. Tidak boleh. Apalagi menyangkut perkara ibadah. Sudah deh, apa kata Quran, apa kata Nabi, itu jauh lebih hati-hati. Bagaimana kalau berkaitan dengan pendapat para ulama, itu adalah pemahaman yang berhubungan dengan satu perkara. Maka kita boleh memilih di antara ini. Jadi hati-hati sekali, jemaah rahimahumullah, berkaitan dengan ibadah. Jadi kalau tidak ada tadi, sekali lagi, kalau tidak ada dalil yang jelas perkara ibadah, sebaiknya tidak dilakukan tadi. Karena berbeda dengan watak muamalah jemaah. Kalau muamalah kan al-aslu fil muamalati al-ibahah. Prinsip dasar dari muamalah adalah boleh. Boleh. Tapi kalau prinsip dasar ibadah adalah haram, nggak boleh. Tidak boleh. Kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kalau muamalah boleh. Berpakaian itu muamalah bukan. Muamalah, maka prinsip dasarnya adalah yang penting berpakaian. Panjenengan ajeng ngagem blangkon, kuplo, sorban, udungan tenggo, monggo itu terserah. Kan itu muamalah. Misalnya, falyukrim dhaifa itu sunnah bukan Pak? Memuliakan tamu. Sunnah Nabi kan? Tapi cara panjenengan memuliakan terserah, karena dia muamalah. Ajeng disukui wedang putih kalih. Teh monggo, kopi monggo, mixu buan kuat nih monggo, ajeng dimengke mawon niki mulai katan misalnya monggo, itu namanya terserah. Falyukrim jarah, sunnah bukan Bapak Ibu, memuliakan tetangga sunnah kan? Cara panjenengan memuliakan bukan terserah, karena dia muamalah. Ajeng bendino lewat assalamualaikum, selamat pagi, sehat ibu, Safi. Nek enten tanggane jenengan terus nyopon jenengan ngoten niku perasaan jenengan pripun? Akhirnya jenengan malah batin iki rada edan apa ya iki? Ora biasane iki. Coba misalnya ada orang datang. Umumnya gimana sih umumnya kalau udah assalamualaikum gitu kan? Padahal sunnahnya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi coba Bapak Ibu datang ke dalamnya Pak Nur, dodok-dodok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti Pak Nur batin, ajeng sambutan apa dengan? Padahal itu mengamalkan sunnah, karena doanya kan komplit, 3 kan? Keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan. Kan kita menjawab tidak lengkap itu contoh dari Nabi, hanya kalau yang mengucapkan salam non-muslim kan tetap dijawab, tapi kata Rasulullah wa'alaikum tanpa tambah nilai, dan atasmu, bukan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, enggak, cukup wa'alaikum, itu contoh dari Nabi, tetap dijawab meskipun tidak dengan kalimat sempurna, karena kita tidak tahu apakah non-Islam itu akan selamat, dapat rahmat Allah dan dapat berkahnya. Dalam keyakinan tidak, tapi sebagai sesama muslim kita punya harapan
suatu saat mendapatkan keselamatan, kerahmatan dan keberkahan. Kan ngoten maksudnya. Ini kan menarik kalau begitu ya. Begitu gitu. Pun Samsung. Kita sambung kapan-kapan. Atau ada pertanyaan mungkin satu atau dua, tapi kalau sulit nggak saya jawab. Cekap nih Bapak Ibu, kita sambung lain waktu insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.